Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kesempatan untuk melanjutkan aktivitas kita dengan mengaji bersama. Izinkan pagi ini saya meneruskan kajian kitab Nasihatul Ibad. Namun sebelumnya mari kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk mengarang kitab Nasihatul Ibad dengan iringan doa. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu-ibu, yang terakhir kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan makalah yang ke-25 dari bab rubai. Bab yang isinya 4 nasihat. Pagi ini kita akan melanjutkan dengan bahas makalah yang ke-26, masih dari bab rubai. Langsung saja saya bacakan. Wal maqalatus sadisatu wal ishruna. Makalah yang ke-26. Anin nabiyyi annahu qala. Makalah yang ke-26 ini berasal dari dawuhnya Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, Innallaha ta'ala yahtajju yaumal qiyamati bi'arba'ati anfusin ala arba'ati ajnasin minan nasi. Ala al-aghniyai bi Sulaiman abidi bi Yusufa wa 'ala al-marda bi Ayyub wa 'ala al-fuqara bi Isa. Sesungguhnya Allah Ta'ala pada hari kiamat besok itu membutuhkan 4 orang, ya, yang 4 orang ini dijadikan sebagai semacam hujjah, ya, dari 4 jenis manusia di dunia, ya. Jadi Allah akan berhujjah, ya, dengan 4 orang atas 4 jenis manusia, ya. Alal aghniyai bi Sulaiman bin Daud. Atas orang-orang yang kaya Allah berhujjah dengan Nabi Sulaiman bin Daud, ya, terhadap atau di atas yang ahli abid di sini
tapi sebagai hamba ya dengan Nabi Yusuf. Lalu kemudian untuk orang yang sakit Allah berhujjah dengan Nabi Ayub, dan untuk orang-orang ya. Jadi 4 nabi yang disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW ini nanti akan dijadikan hujjah ya oleh Allah, dijadikan alasan Allah untuk menilai ya orang-orang dengan klasifikasi tertentu. Kalau orang yang sakit disandingkan dengan Nabi Yakub, orang fakir nanti akan dihujjahkan dengan Nabi Isa. Empat nabi yang disebut ini memang ya boleh dikatakan merupakan semacam apa ya, role model begitu ya, model peran dari berbagai macam lapisan masyarakat ya, atau lapisan manusia. Seakan-akan Allah itu inginkan contoh, kalau kamu kaya itu ya ya bahkan termasuk berkuasa itu ya jadilah seperti Nabi Sulaiman ya. Kalau kamu itu kebetulan menjadi hamba, menjadi kawulo itu ya jadilah seperti Yusuf ya. Yusuf juga sering disebut juga karena ketampanan juga ya. Ya. Kalau orang tampang itu ya tirulah Nabi Yusuf itu ya. Lalu kemudian kalau orang sakit ya contohlah Nabi Ayub ya. Kalau orang fakir contohlah Nabi Isa ya. Nah, mari kita sekarang bahas satu ya. Ya, sebelum membahas satu persatu kita awali ya dari awal ya, apa yang dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Innallaha ta'ala yahtajju yaumal qiyamati, sesungguhnya Allah Ta'ala di hari kiamat besok akan berhujjah dengan 4 orang ya, bi arba'ati anfusin. Anfus di sini ay ashkhasin ya, dengan 4 ya, ala arba'ati ajnasin, atas 4 jenis minan nasi dari manusia. Fayahtajullahul azim, maka kemudian Allah minta berhujjah ya, berhujjah alal aghniyai bi Sulaimana, berhujjah atas orang-orang kaya dengan Nabi Sulaiman bin Dawud, ibni Dawud alaihi wassalam. Semoga Allah memberikan salam atas mereka berdua. Ka'ayyakula lahum ya, ya, sepertinya Allah itu kemudian bertanya kepada mereka ya. Mereka di sini kepada orang-orang ya. Ya. Lima taraktumul ibadah. Ya, orang yang kaya ini ya, orang yang kaya yang meninggalkan ibadah ya. Kenapa engkau itu kok meninggalkan ibadah itu? Ini pertanyaan Allah kepada orang kaya yang tidak beribadah di kiamat nanti. Ya. Fa'in qalu ya. Maka seandainya kalau orang yang kaya tadi dan tidak beribadah tadi mengatakan ya, nahnu masyghuluna bil amwali wa bil mamlakati. Ya, kami ini tidak sempat ibadah ya Allah karena selama di dunia ini aku disibukkan masyghuluna bil amwali, dengan kekayaanku yang banyak dan dengan kerajaanku yang besar atau yang luas misalnya ya. Ya. Jadi besok orang-orang kaya itu begitu alasannya. Ketika ditanya kenapa kamu tidak ibadah, itu alasannya itu ya karena aku terlalu sibuk ya dengan pekerjaanku, dengan kekayaanku, dengan kekuasaanku ya.
Nah, Allah kemudian menjawab, qala Allahu lahum fa ayyu mamlakatin akbaru mim mamlakati Sulaiman. Apa ada kerajaan yang lebih besar daripada kerajaan Sulaiman? Wa ayyu malin aktsaru mimmihi, dan apakah ada kekayaan yang lebih banyak dibandingkan dengan kekayaan Sulaiman? Wa huwa lam yatrukil ibadah. Sementara Sulaiman itu meskipun toh dengan kekayaannya yang luar biasa banyak, kekuasaannya yang luar biasa besar, tetapi Nabi Sulaiman itu tidak pernah meninggalkan ibadah. Ya. Nah ini ya. Jadi makanya besok orang-orang kaya yang tidak mau ibadah kepada Allah itu, orang-orang yang berkekuasaan yang tidak mau ibadah kepada Allah itu akan diwelehke oleh Allah, ya, karena ada role model Nabi Sulaiman itu yang kaya, yang kekuasaannya luar biasa, toh juga ahli ibadah, ya. Saya jadi ingat ini apa namanya, puji-pujian di desa itu ya, kalau pas mau sholat itu ya, itu ada pujian yang begini bunyinya itu, eman eman temen wong sugih ora sembahyang, eman eman temen wong sugih ora sembahyang, Nabi Sulaiman luweh sugih toh sembahyang, Nabi Sulaiman luweh sugih toh sembahyang, ya. Pernah dengar itu ya? Pernah dengar gitu ya? Puji-pujian seperti itu. Nah makanya Nabi Yusuf juga begitu. Eman eman temen wong ganteng rak sembahyang, ya. Padahal Nabi Yusuf luweh ganteng toh sembahyang, ya, Masya Allah, ya ini. Ya ini, ya, jadi makanya ini menjadi pelajaran bagi kita, ya. Nah, mari kita coba untuk kaji lebih lanjut, ya. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya kira memang kita sudah tahu lah ya mengenai sosok Nabi Sulaiman itu, ya. Nabi Sulaiman itu kan memang merupakan salah seorang nabi, ya. Tapi tidak sebagaimana kebanyakan Nabi Sulaiman ini sekaligus oleh Allah itu dijadikan sebagai raja, ya, dan juga sebagai orang yang sangat kaya dan juga alim, ya. Jadi itu perpaduan luar biasa Nabi Sulaiman, ya, kaya, pinter, alim sisan, ya begitu, ya. Dan apa yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Sulaiman itu, ya nampaknya merupakan semacam dikabulkannya, ya, doa Nabi Sulaiman itu, ya. Nabi Sulaiman itu pernah berdoa dalam Al-Quran, ya, yang kemudian didokumentir dalam Al-Quran itu, Rabbi ghfirli wahabli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab, ya. Jadi Nabi Sulaiman itu pernah mohon kepada Allah SWT, ya, yang pertama didasari dengan mohon ampun dulu, ya Allah ampuni aku, ya, dan berilah kepadaku kerajaan yang tidak patut orang yang sesudahku nanti memiliki kerajaan seperti yang engkau berikan kepadaku. Jadi memang lalu kemudian, ya, para ahli tafsir kemudian pada umumnya menyatakan, ya, kerajaan Sulaiman ini luar biasa. Ya, luar biasanya bukan dari cakupan dulu, ya, tidak sebesar mungkin orang yang punya kuasa sekarang ini, tapi persoalannya Nabi Sulaiman itu kerajaannya tidak hanya meliputi manusia yang diperintah itu, ya.
Jadi kalau kita baca Al-Quran itu misalnya Nabi Sulaiman itu diberi kemampuan untuk menundukkan angin. Ya. Lalu Nabi Sulaiman itu diberi kemampuan untuk menundukkan jin-jin itu sebagai semacam aparatur negara begitu. Ya. Lalu Nabi Sulaiman itu sebagaimana juga kita ketahui mengetahui bahasa hewan, ya, binatang. Ya. Loh itu wah luar biasa itu ya. Jadi itu yang kemudian menjadikannya beliau menjadi ikon betapa menjadi seorang raja yang dengan kekuasaan yang luar biasa itu. Ya. Lah yang menarik ya, Nabi Sulaiman ini meskipun toh diberi kekuasaan yang besar, diberi ilmu yang luas, diberi harta yang banyak, ya, beliau itu bersyukur kepada Allah itu, ya, mensyukuri nikmat Allah itu, ya. Dan syukur itu yang paling penting, ya, intinya itu ya bagaimana sadar, ya, kalau seluruh nikmat yang diterima oleh Nabi Sulaiman itu betul-betul merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu salah satu ungkapan dari Nabi Sulaiman yang juga kemudian didokumentasikan dalam Al-Qur'an itu berbunyi hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Semua yang aku terima ini berupa nikmat-nikmat ini merupakan anugerah dari Allah, ya. Dan anugerah dari Allah itu tidak lain liyabluwani aashkuru am akfur, untuk menguji aku apakah aku itu akan syukur atau akan kufur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atau mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tentu saja Nabi Sulaiman itu betul-betul syukur, dan syukurnya itu tidak hanya kemudian di dalam pengakuan, ya. Nabi Sulaiman itu kemudian juga betul-betul memanfaatkan seluruh potensi nikmat yang Allah berikan kepada beliau itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah sendiri menyatakan terkait dengan sosok Nabi Sulaiman itu sebagai ni'mal abdu, ya, hamba yang terbaik, ya. Jadi tidak hanya sekedar sebagai Abdullah, ni'mal abdu anunya itu. Pernyataan Allah terkait dengan Nabi Sulaiman itu sebagai hamba yang terbaik, ya. Innahu awwab, dan sesungguhnya Nabi Sulaiman itu termasuk orang yang sangat suka, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, jadi sekali lagi tadi sudah saya katakan, ya, Nabi Sulaiman ini nampaknya oleh Allah Subhanahu wa taala didesain untuk menjadi role model. Kalau ada orang di dunia ini kok kemudian diberikan kekayaan, diberikan ilmu, diberikan diberikan harta, ya, itu ya contohlah Nabi Sulaiman ini, ya. Wong Nabi Sulaiman itu begitu luas kerajaannya, begitu luas ilmunya, begitu banyak hartanya, ya. Tapi beliau tetap syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul ahli di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Qur'an Allah itu kemudian juga semacam menampilkan role model yang merupakan antitesa, yang sebaliknya, ya. Kalau kamu punya kuasa jangan seperti Firaun, ya. Ya. Firaun itu kuasaannya besar, maksud saya, ya, berbesar, tapi kemudian sombong, ya. Kita semua tahu kan, ya. Jadi Firaun itu kan sombongnya bukan biasa, bukan main. Sampai-sampai malah saking sombongnya itu apa? Mengaku sebagai Tuhan, ya. Faqala ana rabbukumul a'la, bahkan tidak hanya mengaku sebagai Tuhan, Tuhan yang paling tinggi lagi gitu. itu Firaun itu. Wah, jangan sekali-sekali itu, ya, mengikuti Firaun itu, ya. Baru punya kuasa sedikit aja sombongnya bukan main, ya. Jangan sampai, ya.
Nah, lah sayangnya banyak yang niru Fir'aun ya. Baru punya kekuasaan kecil aja ya, sudah petendang-petendeng ya, sombong ya. Banyak yang seperti itu ya. Nah, mestinya seperti Nabi Sulaiman ya, bersyukur ya. Lalu kemudian memanfaatkan kekuasaannya itu untuk ibadah kepada Allah, untuk kebaikan kemanusiaan ya. Kalau kaya ya seperti Nabi Sulaiman, jangan seperti Qarun ya. Qarun itu kaya tapi juga tidak mau bersyukur ya, sombong juga itu ya. Dan rumah sana kaya itu karena kayanya sendiri ya. Padahal kaya itu juga dari Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan juga dari Allah ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka man tasya. Jadi katakanlah kekuasaan itu dari mana? Ya dari Allah. Ya. Allah lah yang memberikan kekuasaan dan juga mencabut kekuasaan dari siapa yang dia kehendaki. Termasuk kekayaan. Ya. Kekayaan itu juga dari Allah. Jangan kemudian merasa kalau kaya itu hasil keringatnya sendiri, itu enggak. Ya. Loh, kalau Allah itu ingin membuat miskin itu seketika aja bangkrut kok. Ya. Ya, gampang sekali itu ya. Kebakaran, kena banjir ya. Masya Allah ya. Harta bermiliar-miliar, bertriliun bisa hilang gitu. Kayak seperti kemarin yang baru saja terjadi di Sumatera, di Padang ya, dan di Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Utara itu ya. Masya Allah itu betul dialami ya oleh saudara-saudara kita itu. Jadi kalau Allah, Masya Allah ya, seberapapun akan hancur, akan lebur ya. Demikian pula kalau kamu pinter jangan seperti Haman ya. Ya pinter itu ya diakui pinternya dari Allah, disyukuri, dan kemudian kepintaran itu kemudian untuk untuk bukan untuk mendukung penguasa yang zalim, bukan ya begitu. Sehingga dengan meniru Nabi Sulaiman, insya Allah kita akan selamat. Ya kalau untuk persis Nabi Sulaiman ya berat, tidak mungkin dong. Sulaiman itu Nabi ya. Ya kita paling tidak mendekati lah ya. Intinya yang penting jangan sampai seperti Fir'aun, jangan sampai seperti Qarun, juga jangan sampai seperti Haman ya. Diberi berbagai macam kenikmatan, tetapi dia tidak syukur, melainkan kufur, bahkan kemudian menentang Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik ya. Nah, jadi ini saya kira pelajaran yang sangat bagus ya untuk kita semuanya ya, untuk bisa meniru Nabi Sulaiman kalau kita ini kebetulan menjadi orang yang kaya dan menjadi penguasa ya, sehingga nanti di akhirat tidak diwelehke Gusti Allah ya. Tadi kan diwelehke itu ya. Lah apa kowe iki luwih sugih ketimbang Sulaiman? Apa kowe iki luwih hebat ketimbang Sulaiman kok ora gelem ibadahi? Wong Nabi Sulaiman sing luwih sugih, sing luwih gede kekuasaane toh juga beribadah ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa mencontoh Nabi Sulaiman ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.